Pusaka para pejuang kepala rumah tangga. Hidupi keluarga dengan segala cara asal berkah. Di panggung kehidupan yang kadang bagai lautan bergelombang tinggi, sosok kepala rumah tangga berdiri tegak sebagai nahkoda. Bukan sekadar pencari nafkah, mereka adalah penyangga mimpi, pelindung harapan, dan penjaga api semangat yang tak boleh padam. Pernahkah kamu membayangkan betapa beratnya tanggung jawab yang mereka pikul di setiap langkah? Betapa dalam jejak kaki mereka tertanam di tanah perjuangan demi sesuap nasi yang halal. Narasi ini bukan hanya untayan kata, melainkan jendela untuk menyaksikan keringat yang mengucur dari dahi sosok-sosok tangguh, penyambung nafas keluarga. Mereka yang rela bangun sebelum matahari menyapa, pulang ketika bintang telah berhamburan di langit malam. Semua demi senyum yang terkembang di wajah anak-anak dan keluarga tercinta. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kau memanjat, tetapi seberapa banyak tangan yang kau ulurkan untuk membawa keluargamu bersamamu. Di balik setiap rupiah yang mereka hasilkan, tersimpan kisah pengorbanan yang jarang terucap. Namun di sanalah letak kemuliaan. Dalam diam mereka berteriak bahwa cinta adalah alasan terkuat untuk terus berjuang, meski dunia kadang tak mengerti. Mari bersama-sama kita susuri lorong-lorong perjuangan para tulang punggung keluarga, menyelami kedalaman tekad mereka, dan memetik mutiara kebijaksanaan dari kisah mereka yang menginspirasi. Siapa tahu, di antara baris-baris kata ini, kamu akan menemukan cermin untuk merefleksikan makna pengorbanan sejati, atau mungkin menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh dalam perjalananmu sendiri. Panggilan suci seorang kepala keluarga. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan pikiran yang berputar liar tentang tagihan yang menunggu, kebutuhan anak yang tak terduga, dan impian keluarga yang masih jauh di ufuk? Bagi seorang pencari nafkah keluarga, ini bukan sekadar mimpi buruk yang berlalu saat pagi menjelang, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang tak gentar. Tanggung jawab seorang pemimpin keluarga bukanlah mantel ringan yang bisa dilepas saat terasa berat. Ia lebih mirip jubah kebesaran yang melekat di pundak, menambah wibawa sekaligus beban. Di pagi hari, saat embun masih menggantung di ujung daun, mereka sudah berlari mengejar rezeki. Di malam hari, ketika tubuh meminta istirahat, pikiran mereka masih berkelana mencari solusi atas persoalan esok hari. Keluarga adalah alasan mengapa kita bangun di pagi hari dengan semangat baru, meski semalam tertidur dengan kelelahan yang mendera. Tahukah kamu, dalam tradisi Jawa kuno, seorang imam keluarga disebut sebagai gandek, pemimpin yang tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga mengangkat beban paling berat. Mereka adalah tiang utama rumah tangga, yang jika goyah, akan membuat seluruh bangunan keluarga ikut bergetar. Namun jika kokoh, akan memberikan naungan yang tentram bagi seluruh penghuninya. Dalam sudut pandang modern, peran ini telah berkembang. Menjadi nahkoda keluarga bukan lagi monopoli kaum pria, melainkan siapapun yang mengemban tanggung jawab utama dalam menopang ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Apapun gendernya, esensi peran ini tetap sama, penjaga gerbang keluarga dari badai kehidupan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sedang mengemban tanggung jawab sebagai pilar keluarga? Ataukah kamu adalah anak yang menyaksikan perjuangan orang tuamu? Coba tengok lebih dalam. Adakah rasa syukur yang cukup telah kau haturkan untuk pengorbanan tak terhingga itu? Badai kehidupan yang menerjang. Bagaimana rasanya saat telapak kakimu telah menapak ke 100 tempat berbeda dalam sehari, namun penghasilan yang kau bawa pulang masih terasa kurang? Bagaimana ketika otot-otot tubuhmu menjerit lelah, tapi senyum anakmu saat menunjukkan nilai ujian memaksamu untuk kembali bangkit esok hari? Inilah dilema yang dihadapi para penanggung jawab keluarga, sebuah perang tanpa henti,
antara keterbatasan diri dan tak terbatasnya kebutuhan keluarga. Di era di mana harga kebutuhan pokok menari-nari naik tanpa bisa diprediksi, menjadi tulang punggung keluarga bagai berlari di atas treadmill yang semakin lama semakin cepat. Kamu harus berlari lebih kencang hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Bayangkan tekanan yang dirasakan seorang ayah ketika anaknya meminta sepatu baru untuk sekolah, padahal gaji bulanan telah habis untuk membayar kontrakan dan belanja dapur. Hidup memang tidak adil, tapi justru di sanalah letak keindahannya. Dalam ketidakadilan itu, kita menemukan alasan untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih kreatif. Bukan hanya tekanan finansial, para tokoh utama keluarga juga harus berhadapan dengan dilemanya sendiri. Berapa banyak waktu yang harus dikorbankan demi mencari nafkah? Berapa banyak momen berharga yang terlewatkan? Hari pertama anak masuk sekolah, pertunjukan musik kecilnya, atau sekadar duduk bersama menikmati makan malam dengan tenang. Ini adalah pilihan pahit yang harus diambil, sebab waktu dan uang seringkali berada di dua kutub yang berseberangan. Belum lagi tantangan zaman yang terus berubah. Dulu, keterampilan yang dimiliki mungkin sangat berharga. Kini, dalam sekejap bisa menjadi usang karena laju teknologi yang tak terbendung. Seorang penopang keluarga tidak hanya dituntut untuk bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, terus belajar, beradaptasi, dan bertransformasi agar tidak tergilas zaman. Dan yang paling berat, ekspektasi. Mata-mata yang menatap penuh harap bahwa kamu akan menyelesaikan semua masalah. Bahwa kamu adalah superhero yang tak pernah kehabisan tenaga, tak pernah kehabisan ide, dan tak pernah kehabisan cinta. Padahal di balik topeng kuat itu, kamu juga manusia yang kadang ingin menangis, yang kadang ingin menyerah, yang kadang bertanya-tanya, apakah semua ini sebanding? Pernahkah kamu merasakan beban serupa? Atau pernahkah kamu menyadari betapa beratnya beban yang dipikul oleh orang tuamu? Momen-momen apa yang paling membekas dalam ingatanmu saat melihat pengorbanan seorang pemegang kendali keluarga? Kisah inspiratif para pejuang keluarga. Howard Schultz, dari kemiskinan hingga menciptakan rumah ketiga. Di sudut Brooklyn yang keras, seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya tertatih-tatih pulang setelah bekerja sebagai supir truk pengiriman popok. Howard kecil melihat bagaimana ayahnya berjuang dengan berbagai pekerjaan berupah rendah, tanpa asuransi kesehatan, tanpa jaring pengaman. Suatu hari, saat berusia 7 tahun, ia menyaksikan ayahnya jatuh di atas es dan mematahkan pergelangan kakinya. Tanpa pekerjaan, tanpa pemasukan, keluarga itu terpuruk dalam kesulitan ekonomi yang lebih dalam. Aku melihat ketidakberdayaan di mata ayahku. Rasa malu yang menggerogotinya karena tidak bisa menafkahi keluarganya. Itu adalah momen yang terpatri dalam memori dan hatiku, ungkap Howard Schultz, yang kemudian menjadi pendiri Starbucks modern. Pengalamannya menyaksikan perjuangan ayahnya membentuk visi bisnisnya bertahun-tahun kemudian. Ia bermimpi menciptakan perusahaan yang tidak akan pernah memperlakukan karyawannya seperti ayahnya diperlakukan. Inilah mengapa Starbucks menjadi salah satu perusahaan pertama di Amerika yang menawarkan asuransi kesehatan komprehensif dan kepemilikan saham, bahkan untuk pekerja paruh waktu. Dari apartemen kecil di perumahan subsidi Nycha Bayview, Howard berhasil membangun kerajaan kopi global yang mengubah cara dunia menikmati secangkir kopi. Bukan hanya tentang minuman, tetapi tentang menciptakan tempat ketiga, sebuah ruang antara rumah dan kantor, di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Impian kita bisa berkembang melampaui keterbatasan lingkungan kita. Tapi kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal dan perjuangan yang membentuk kita, kata Schultz, yang kini memiliki kekayaan miliaran dolar, namun tidak pernah lupa pada akar perjuangannya. Refleksikan sejenak. Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa sakit dan keterbatasan yang kamu alami saat ini
suatu hari nanti bisa menjadi fondasi untuk menciptakan perubahan besar? Bagaimana kamu bisa mengubah pengalaman pahitmu menjadi misi yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah? Jan Koum, dari tumpangan bantuan pemerintah ke Silicon Valley. Di sebuah apartemen kecil di Mountain View, California, seorang pria Ukraina berusia 33 tahun menghabiskan hari-harinya dengan kegelisahan. Jan Koum baru saja mengundurkan diri dari Yahoo setelah 9 tahun bekerja di sana. Uang tabungannya menipis dan ia sedang mencari arah baru dalam hidupnya. Jan tumbuh di Ukraina dalam kondisi serba kekurangan. Rumahnya tidak memiliki air panas dan orang tuanya menghindari pembicaraan melalui telepon karena takut disadap. Ketika berusia 16 tahun, ia dan ibunya bermigrasi ke Amerika Serikat, hidup dari kupon makanan, bantuan pemerintah, dan tunjangan perumahan. Untuk menghemat uang, ibunya bahkan mengumpulkan buku-buku catatan dan pensil dari toko-toko diskon untuk Jan gunakan di sekolah. Untuk membantu ibunya membayar tagihan, Jan bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah toko kelontong. Di waktu senggangnya, ia mempelajari pemrograman komputer dari buku-buku bekas yang ia beli seharga $20 dan kemudian ia jual kembali seharga $10 untuk menghemat uang. Aku berasal dari lingkungan di mana kelangsungan hidup kita sehari-hari adalah fokus utama. Kenang, Jan. Ibuku mengajarkanku untuk bersikap rendah hati, bekerja keras, dan menghargai apa yang kita miliki. Tragisnya, ibunya didiagnosis kanker dan harus berjuang dengan penyakit ini selama bertahun-tahun. Jan sering merasa frustrasi dengan sulitnya berkomunikasi dengan keluarga di Ukraina selama masa-masa sulit ini. Pengalaman inilah yang kemudian menginspirasinya untuk menciptakan WhatsApp, aplikasi pesan yang memungkinkan orang berkomunikasi secara gratis antar negara. Pada 2014, Facebook mengakuisisi WhatsApp seharga $19 miliar, menjadikan Jan Koum salah satu miliarder dunia. Namun kesuksesan finansial bukanlah yang terpenting baginya. Uang bukan motivasi utamaku. Menciptakan sesuatu yang digunakan orang di seluruh dunia jauh lebih memuaskan, ujarnya. Ia bahkan menandatangani dokumen akuisisi Facebook di pintu kantor kesejahteraan sosial tempat ia dan ibunya dahulu mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan. Kisah Jan adalah pengingat bahwa perjuangan seorang pengayom keluarga, termasuk seorang ibu tunggal seperti Ibu Jan, bisa membentuk visi dan misi hidup yang jauh melampaui kebutuhan dasar bertahan hidup. Pertanyaan untukmu, keterbatasan apa dalam hidupmu yang bisa kamu transformasikan menjadi solusi inovatif? Bagaimana kamu bisa mengubah frustasi menjadi inspirasi seperti Jan Koum? Prinsip-prinsip para pejuang kepala keluarga. Dari kisah-kisah inspiratif mereka yang tak kenal lelah demi senyum keluarga, kita bisa menyarikan prinsip-prinsip emas yang menjadi kompas mereka dalam mengarungi samudera kehidupan. Apa rahasia mereka? Bagaimana mereka tetap tegak berdiri meski badai menerjang? Mari kita selami dan jadikan pusaka bagi perjalanan kita sendiri. Pertama, visi yang melampaui diri sendiri. Ketika tujuanmu lebih besar dari sekadar mencari nafkah, kekuatan luar biasa akan mengalir dalam dirimu. Pahlawan sejati tanpa jubah bekerja demi kebahagiaan rumah, memahami bahwa perjuangan mereka bukan sekadar tentang bertahan hidup hari ini. Mereka memiliki visi jangka panjang tentang masa depan anak-anak yang lebih cerah, tentang warisan nilai yang akan ditinggalkan, tentang jejak langkah yang menginspirasi generasi mendatang. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu memiliki visi yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup dari gaji ke gaji? Coba bayangkan, seperti apa kehidupan keluargamu 10 tahun dari sekarang jika kamu konsisten berjuang? Tuliskan visi itu dan jadikan ia bintang penunjuk arah saat malam-malam gelap datang menghampiri. Kedua,
bernapas dalam etika kerja yang tak kenal lelah. Keringat hari ini adalah madu hari esok. Jangan takut bekerja keras, tapi pastikan kamu bekerja untuk tujuan yang benar. Howard Schultz bekerja sebagai penjual dari pintu ke pintu sebelum menemukan passionnya dalam dunia kopi. Jan Koum mempelajari pemrograman di malam hari setelah seharian bekerja membersihkan toko. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, terus mengasah keterampilan dan mencari cara untuk menambah nilai. Refleksikan, seberapa keras kamu bekerja. Lebih penting lagi, seberapa cerdas kamu bekerja. Adakah keterampilan baru yang perlu kamu kuasai untuk meningkatkan nilai dirimu di pasar? Ingat, perjuangan tanpa arah hanyalah kelelahan yang sia-sia. Ketiga, membedakan antara berkat dan sekadar penghasilan. Ada ribuan cara menghasilkan uang, tetapi hanya beberapa cara yang membawa berkah bagi keluargamu. Para penantang kerasnya dunia demi tenangnya keluarga, memahami bahwa cara mereka mencari nafkah sama pentingnya dengan berapa banyak yang mereka hasilkan. Mereka memilih jalan yang halal, yang tidak mengorbankan integritas, yang tidak membuat mereka harus menundukkan kepala karena malu saat anaknya bertanya, "Ayah, ibu bekerja sebagai apa?" Berkah tidak selalu berarti kemudahan. Kadang jalan berberkah justru lebih sulit, lebih berliku. Tetapi di akhir perjalanan, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Tanyakan pada dirimu, apakah pekerjaanmu saat ini membawa keberkahan? Apakah kamu bisa tidur nyenyak di malam hari? Tahu bahwa apa yang kamu lakukan hari ini telah menanam benih kebaikan bagi keluargamu. Keempat, ketahanan mental yang dibangun dari kegagalan. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian darinya. Jan Koum ditolak untuk bekerja di Facebook sebelum akhirnya menjual WhatsApp ke perusahaan yang sama, seharga $19 miliar. Howard Schultz mengalami penolakan dari 217 investor sebelum akhirnya mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan Starbucks. Ketahanan mental, resilience, adalah otot yang tumbuh setiap kali kamu bangkit setelah jatuh. Mereka yang rela tidur telat demi keluarga tak kurang nikmat. Memahami bahwa kegagalan adalah guru terbaik, asalkan kamu mau belajar darinya. Bagi seorang tulang punggung keluarga, kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ada terlalu banyak harapan yang bergantung padamu untuk menyerah begitu saja. Pertanyaan reflektif, kegagalan apa yang pernah membuatmu hampir menyerah? Pelajaran apa yang kamu petik dari pengalaman itu? Bagaimana kamu bisa menggunakan pelajaran tersebut untuk membangun ketahanan mental yang lebih kuat? Kelima, keseimbangan antara kehadiran dan penghasilan. Anak-anakmu lebih membutuhkan kehadiranmu daripada hadiahmu. Ironi terbesar, seorang pencari nafkah keluarga bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga, namun dalam prosesnya kehilangan waktu berharga bersama mereka. Sosok tangguh yang rela menukar keringat dengan kebahagiaan keluarga, memahami bahwa keseimbangan ini adalah seni yang harus terus diasah. Mereka menciptakan ritual-ritual kecil yang bermakna, sarapan bersama sebelum berangkat kerja, telepon di sela jam makan siang, atau cerita pengantar tidur yang tak pernah terlewatkan meski harus melalui video call dari kejauhan. Refleksikan, bagaimana kualitas waktumu bersama keluarga? Apakah mereka mendapatkan versi terbaikmu? Atau hanya sisa-sisa energi setelah kamu habiskan untuk pekerjaan? Ritual bermakna apa yang bisa kamu ciptakan untuk menunjukkan bahwa meski sibuk, mereka tetap prioritas utamamu. Keenam, investasi dalam aset tak terlihat, ilmu dan jaringan. Harta sejati seorang penanggung jawab keluarga bukanlah apa yang tampak di rekening bank, melainkan apa yang tersimpan di kepala dan jejaringnya. Di era disrupsi ini, pekerjaan datang dan pergi,
Perusahaan bangkrut dalam semalam, industri menghilang dalam hitungan tahun. Pejuang senyap di balik senyum lebar keluarga, mengerti bahwa investasi terbaik adalah pada ilmu yang tak bisa dirampas dan jaringan yang membuka pintu peluang. Howard Schultz terus belajar tentang budaya kopi dari berbagai negara. Janko menguasai pemrograman dari buku-buku bekas. Ilmu yang mereka kumpulkan menjadi pondasi imperium yang mereka bangun kemudian. Tanyakan pada dirimu, ilmu apa yang sedang kamu kembangkan? Jaringan seperti apa yang kamu bangun? Apakah kamu memiliki komunitas pendukung yang bisa menjadi jaring pengaman saat kamu terjatuh? Ketujuh, berbagi dalam keterbatasan. Tangan yang memberi tidak pernah kekurangan. Mungkin terdengar kontradiktif. Di tengah perjuangan memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, orang-orang hebat di balik hangatnya keluarga justru menemukan kekuatan dalam berbagi. Howard Schultz menciptakan kebijakan asuransi kesehatan bagi seluruh karyawan Starbucks, terinspirasi dari penderitaan ayahnya yang tidak memiliki jaring pengaman kesehatan. Berbagi tidak harus dalam bentuk materi, bisa juga waktu, keahlian, bahkan sekadar telinga yang mau mendengar dan bahu yang bisa disandari. Saat kamu berbagi, energi positif mengalir kembali kepadamu berlipat ganda. Refleksikan, bagaimana kamu berbagi di tengah keterbatasanmu? Adakah cara baru untuk membagikan berkah yang kamu miliki, sekecil apapun itu? Kedelapan, spiritualitas sebagai sumber kekuatan. Ketika kamu merasa sendirian menanggung beban dunia, ingatlah bahwa ada kekuatan tak terbatas yang selalu siap kamu sandari. Petarung hidup demi kesejahteraan keluarga tercinta. Menyadari bahwa ada batas kemampuan manusia, mereka mengakui keterbatasan ini dan bersandar pada kekuatan spiritual yang melampaui diri mereka sendiri. Ini bukan tentang ritual kosong, melainkan koneksi mendalam yang menjadi sumber kekuatan saat semua tampak gelap. Doa sebelum berangkat kerja, syukur atas rejeki yang diterima, atau momen hening untuk merefleksikan tujuan hidup. Semua ini adalah praktik spiritual yang mengangkat beban dan memperjelas jalan. Pertanyaan reflektif, bagaimana kamu menjalin koneksi spiritual dalam perjalananmu sebagai kepala rumah tangga? Adakah praktik sederhana yang bisa kamu mulai atau perkuat untuk menajamkan kompas batinmu? Langkah praktis menjadi pejuang keluarga berkah. Prinsip tanpa praktik hanyalah kata-kata indah yang tak bertulang. Mari kita terjemahkan prinsip-prinsip di atas menjadi langkah nyata yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. 1. Buatlah peta berkah keluargamu. Luangkan waktu 30 menit, ambil selembar kertas besar, dan gambarkan peta berkah keluargamu. Di tengahnya, tuliskan nilai-nilai inti yang menjadi kompas keluargamu. Di sekelilingnya, gambarkan visi 5 tahun ke depan dalam berbagai aspek. Pendidikan anak, kondisi finansial, hubungan keluarga, kontribusi sosial, dan perkembangan spiritual. Tempelkan peta ini di tempat yang sering kamu lihat. Jadikan ia pengingat saat kamu merasa kehilangan arah atau motivasi. 2. Bangun portofolio keterampilan yang relevan. Di era disrupsi, mengandalkan satu keterampilan atau satu sumber penghasilan adalah strategi berisiko tinggi. Identifikasi 3-5 keterampilan yang relevan dengan industri tempatmu bekerja, namun juga bisa ditransmutasi ke industri lain jika diperlukan. Dedikasikan minimal 30 menit setiap hari untuk mengembangkan salah satu keterampilan ini. Gunakan platform pembelajaran online yang banyak menawarkan kursus gratis atau terjangkau. 3. Ciptakan ritual koneksi yang tak tergantikan. Identifikasi momen-momen mini dalam keseharian yang bisa kamu jadikan ritual koneksi dengan keluarga. Misalnya, 5 menit pertama saat kamu pulang kerja, 5 menit pertama sepenuhnya didedikasikan untuk keluarga.
tanpa gangguan ponsel atau pikiran tentang pekerjaan. Atau cerita bantal, sebuah tradisi bertukar cerita tentang satu hal baik yang terjadi hari itu sebelum tidur. Ritual-ritual kecil ini membangun jembatan emosional yang kokoh, meski kamu tidak bisa selalu hadir secara fisik. 4. Bentuk tim pendukung untuk perjalanan panjang. Perjalanan seorang pejuang keluarga terlalu berat untuk ditempuh sendirian. Identifikasi 3 hingga 5 orang yang bisa menjadi tim pendukungmu. Mentor yang bisa memberi nasihat, teman yang bisa diajak berbagi keluh kesah, atau partner yang bisa berkolaborasi dalam proyek sampingan. Jadwalkan pertemuan rutin dengan mereka, baik secara individual maupun sebagai kelompok. Ingat bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi cerdas untuk perjalanan jangka panjang. 5. Praktikkan audit keberkahan secara berkala. Setiap bulan luangkan waktu untuk melakukan audit keberkahan atas sumber penghasilanmu. Tanyakan, apakah cara mencarinya halal? Apakah prosesnya meninggikan atau merendahkan martabatmu sebagai manusia? Apakah hasilnya membawa kedamaian atau justru kegelisahan? Jika kamu menemukan area yang mengganggu nuranimu, buatlah rencana konkret untuk transformasi bertahap. Ingat bahwa perubahan menuju keberkahan tidak selalu bisa instan, tetapi komitmen untuk berubah bisa dimulai detik ini juga. 6. Kembangkan dana darurat plus. Sebagai nahkoda keluarga, memiliki dana darurat adalah keharusan. Namun mereka yang memikul beban tanpa keluhan demi tawa keluarga, melangkah lebih jauh dengan mengembangkan dana darurat plus. Dana yang tidak hanya untuk kebutuhan mendadak keluarga inti, tetapi juga untuk membantu keluarga besar atau komunitas saat mereka membutuhkan. Mulailah dengan menyisihkan 1% dari penghasilanmu khusus untuk tujuan ini. Secara bertahap, tingkatkan hingga 5% atau lebih sesuai kemampuan. Dana ini adalah manifestasi konkret dari prinsip berbagi dalam keterbatasan. 7. Jadwalkan retreat pribadi untuk mengisi ulang. Pesawat terbang memberi instruksi agar orang tua memasang masker oksigen untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum membantu anaknya. Prinsip yang sama berlaku untuk pejuang keluarga. Kamu tidak bisa terus memberi jika wadahmu kosong. Jadwalkan retreat pribadi secara berkala. Bisa sehari penuh setiap bulan, atau bahkan hanya 2 jam setiap minggu. Gunakan waktu ini untuk merefleksikan perjalanan, mengisi ulang energi spiritual, dan menajamkan visi. Ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan agar kamu bisa terus berjuang dalam jangka panjang. 8. Dokumentasikan warisan nilai untuk generasi mendatang. Kekayaan terbesar yang bisa kamu wariskan bukanlah uang atau properti, melainkan nilai-nilai yang telah menuntun perjalananmu. Mulailah mendokumentasikan warisan nilai ini, pelajaran hidup, prinsip yang kamu pegang teguh, atau kebijaksanaan yang kamu petik dari pengalaman. Bisa dalam bentuk jurnal, rekaman audio, atau bahkan seri email yang kamu simpan untuk dibuka anak-anakmu saat mereka menginjak usia tertentu. Warisan tak terlihat ini akan jauh lebih berharga dan abadi dibandingkan harta benda. Merajut makna dalam perjuangan. Saat matahari terbenam dan kamu menghitung keping-keping rezeki hari ini, ingatlah bahwa nilai sejati seorang pejuang keluarga tidak diukur dari berapa banyak yang dihasilkan, melainkan dari jejak langkah yang ditinggalkan. Dalam setiap tetes keringat yang mengalir, ada kisah cinta yang terukir. Dalam setiap malam yang kamu habiskan dengan kerja lembur, ada mimpi yang kamu rajut untuk mereka yang menunggumu di rumah. Kehormatan terbesar dalam hidup bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan bangkit setiap kali kita terjatuh. Perjalanan seorang imam keluarga penuh dengan tanjakan dan turunan.
Ada hari-hari di mana kamu merasa di puncak dunia, dan ada hari-hari di mana beban di pundakmu terasa terlalu berat untuk dipikul. Namun di tengah fluktuasi ini, satu hal tetap konstan. Tekadmu untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang kamu cintai. Ketika kamu merasa lelah dan nyaris menyerah, ingatlah Howard Schultz yang masih bisa meraih mimpinya meski dibesarkan dalam kemiskinan. Ingatlah Jan Koum yang mengubah frustasi komunikasi menjadi aplikasi yang menghubungkan miliaran manusia. Mereka membuktikan bahwa status sebagai pejuang keluarga bukanlah penghalang untuk meraih impian besar, justru bisa menjadi bahan bakar yang menyulut semangat lebih tinggi. Bagaimana denganmu? Pusaka apa yang ingin kamu wariskan kepada generasi mendatang? Bukan sebatas harta kemewahan, melainkan inspirasi, teladan, dan nilai-nilai yang akan terus hidup, bahkan setelah kamu tidak ada. Mungkin saat ini kamu masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mungkin tangisan bayi dan tagihan yang menumpuk membuatmu sulit tidur di malam hari. Namun percayalah, perjuanganmu tidak sia-sia. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini sedang merajut tapestri kehidupan yang indah untuk masa depan keluargamu. Orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, melainkan mereka yang bangkit lebih kuat setelah menghadapinya. Jadilah pejuang keluarga yang mencari nafkah dengan segala cara, asalkan berkah. Karena pada akhirnya, keberkahan inilah yang akan menjadi pusaka terbesar yang bisa kamu wariskan. Nilai integritas, kerja keras, dan cinta yang tak pernah padam meski badai kehidupan menerjang. Kamu mungkin bukan pahlawan yang namanya terukir dalam buku sejarah. Kamu mungkin tidak mendapatkan medali atau penghargaan untuk pengorbananmu sehari-hari. Namun bagi mereka yang menyebut namamu sebagai ayah, ibu, suami, istri, atau penopang keluarga, kamu adalah pahlawan terbesar dalam hidup mereka. Dan itu adalah penghargaan tertinggi yang tak ternilai harganya. Teruslah berjuang wahai para pembanting tulang, pemberi mimpi, pahlawan kehidupan. Karena dalam pengabdian serta pengorbananmu, tersimpan kisah cinta paling mulia yang pernah ditulis oleh semesta.